Indonesia merupakan negara yang menyimpan 1001 pesona yang indah dari alam, budaya, dan manusianya. Bahkan, ada banyak kekayaan alam Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, termasuk kekayaan wisata alam yang begitu indah dan beragam. Tak heran bila Indonesia menjadi salah satu daya tarik warga negara asing untuk sekedar berlibur atau melakukan riset tentang kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Halo guys, gimana kabarnya selama masa pandemi COVID-19 ini? Pada tetap di rumah aja kan? Nah, untuk meluangkan waktu di rumah aja, aku ingin berbagi sesuatu yang bermanfaat, yaitu kita akan mengulas apa itu sustainable tourism. Tadi sudah melihat kan teman-teman semua cuplikan video Indonesia yang begitu indah dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan alamnya dan potensi pariwisata yang sangat berlimpah. Nah, ini adalah salah satu yang digagas oleh pemerintah, yaitu ada sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, kita akan bahas di video kali ini, so stay tune. Sustainable tourism atau yang biasa disebut pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang, tidak merusak alam dan budaya masyarakat setempat agar keasrian tempat wisata dapat diwariskan pada generasi penerusnya. Pada tahun 1958, sebanyak 25 juta orang melakukan perjalanan di seluruh dunia. Pada saat ini, 1 miliar orang telah melakukan perjalanan di seluruh dunia. Pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pendapatan. Pada tahun 2018 menghasilkan 270 triliun dan mengalami kenaikan 10 triliun pada tahun 2019 menjadi 280 triliun. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penyumbang terbesar di negara Indonesia, kedua setelah minyak dan gas. Tentunya pariwisata memiliki potensi yang sangat besar dan harus dijaga baik-baik dengan mengusung konsep sustainable tourism. Pada prinsipnya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang aktivitasnya tetap memperhatikan keseimbangan alam, lingkungan, budaya, dan ekonomi agar pariwisata tersebut terus berlanjut. Dengan kata lain, pengelolaannya haruslah dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi seluruh pihak yang terkait, baik itu pemerintah, sektor pariwisata, dan swasta, serta masyarakat setempat. Terdapat juga 3 poin sekaligus yang menjadi dasar indikator pariwisata berkelanjutan, meliputi 3 aspek, yakni 1. Lingkungan, 2. Sosial budaya, dan 3. Ekonomi. Pariwisata berkelanjutan di Indonesia sudah berjalan cukup lama dan diaplikasikan oleh banyak stakeholder pariwisata. Kemenpar misalnya yang telah menggagas terobosan program pendamping destinasi melalui Sustainable Tourism Observatory atau STO. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 yang membahas tentang pedoman penerapan Sustainable Tourism for Development atau STDF di Indonesia. Dan sekarang saatnya kita untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Gimana sih cara-caranya? Berikut adalah cara-cara yang akan bisa kita lakukan untuk membantu pengembangan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Nah, berikut adalah salah satu yang dapat kita lakukan, antara lain respect terhadap budaya, menjaga sumber daya alam, mendukung bisnis dan melestarikan warisan budaya, mendukung lokal bisnis setempat, dan menjaga lingkungan sekitar. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism harus meliputi respect, local people atau masyarakat sekitar, wisatawan, budaya, dan environment atau lingkungan. Tadi
kita sudah mendengar penjelasan dan penjabaran bagaimana itu sustainable tourism di Indonesia dan bagaimana kita membantu program sustainable tourism di Indonesia ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan salah satu daya tarik wisata yang ada di Indonesia yang telah menerapkan apa itu sustainable tourism. Saya mengutip video ini dari Wonderful Indonesia. Selamat menonton dan sampai jumpa. Indonesia itu kaya, punya hutan terluas ketiga di dunia, punya garis pantai terpanjang di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang pernah ada. Indonesia penuh pesona, rumah bagi ratusan suku bangsa, surga bagi warisan dunia. Tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, disucikan adat dan kearifan lokalnya. Penglipuran artinya pengeling pura atau mengingat tempat suci yang ada di tanah leluhur, yaitu di Desa Adat Bayung Gede, Kintamani. Tentu ini diawali dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, jiwa yang bersih, dan ini tentu akan berkembang lingkungan lebih bersih, alam kita menjadi bersih. Ya memang penglipuran ini bisa dibuktikan kebersihannya karena kami kelola dengan sistem. Nah, kebersihan wajib dijaga sehingga kami mampu meraih penobatan dari media sosial disebut sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Investasi manusia dan alam itu harus dijaga kelestariannya. Karena tanpa menjaga itu, kami yakin bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak bisa akan dijaga dan tidak bisa juga akan berjalan sebagai mestinya. Gunung Kidul merupakan salah satu atau mempunyai destinasi pariwisata yang saat ini bisa dikembangkan ataupun sedang berkembang, kemudian juga banyak wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kidul. Langgeran ini mempunyai potensi alam namanya Gunung Langgeran. Awal mula sebelum dinamakan Gunung Api Purba, ini merupakan Gunung Langgeran. Setelah kami menyadari kami ada potensi di Gunung Api Purba ini, kemudian banyak wisatawan orang yang berkunjung di Langgeran ini, kami bersama-sama dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat mencoba mengolah potensi sehingga wisatawan bisa kita arahkan agar wisatawan orang yang datang ke Langgeran ini tidak hanya melakukan trekking naik gunung. Akhirnya kerja keras kami tidak sia-sia. Banyak penghargaan yang kami peroleh dengan kami mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Salah satunya kami diapresiasi jadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN atau CBD. Kemudian kami juga diapresiasi pemenang ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award, yang mengantarkan kami menuju ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award. Ini adalah sebuah capaian dari hasil kerja keras kami bersama masyarakat. Indonesia dengan paduan alam, budaya, dan manusianya adalah fakta yang menguatkan pariwisata bisa berkelanjutan. Pariwisata Nusantara berevolusi dan berkembang mengikuti kemajuan zaman demi keberlanjutan pesona Indonesia. Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan.